Halo semuanya, kali ini saya akan memberi tutorial tentang Clip Studio Paint bagi yang baru mencoba program ini. Saya akan menjelaskan tentang beberapa fungsi dari tools dan kegunaan panel dan bar yang ada di Clip Studio Paint secara singkat. Jika kalian sudah pernah mencoba menggambar secara digital, pasti kenal dengan program yang namanya Adobe Photoshop dan Paint Toolsai. Nah, Clip Studio Paint kurang lebih berfungsi sama dengan kedua program tersebut, yaitu untuk membuat dan mengedit gambar secara digital. Lisensi Clip Studio Paint ada dua jenis, yaitu Pro dan EX. Saya sendiri menggunakan versi yang EX. Bedanya dengan Pro, EX mempunyai fungsi yang lebih lengkap. Tetapi versi Pro pun sudah mencukupi kebutuhan dasar untuk membuat digital art. Berikutnya, kita langsung saja membuka Clip Studio Paint. Begitu dibuka, kalian akan melihat tampilan defaultnya seperti ini. Di bagian paling atas ada menu bar, kemudian paling kiri tools bar, dan ini subtool panel. Ini tool property, dan ini brush size. Ini color palette. Di sebelah kanan ada panel navigator, layer property, dan panel layer. Dan di atas ini namanya command bar. Jika kalian ingin mengubah posisi panel yang ada, kalian bisa drag and drop panelnya ke tempat yang kalian inginkan. Nah, kalau kalian sudah puas dengan setting workspace ini, saya sarankan untuk meregister atau menyimpan setting workspace kalian agar bisa diakses kembali jika kalian ingin mengubahnya sewaktu-waktu. Caranya, klik Window, Workspace, dan klik Register Workspace. Kemudian, kalian bisa beri nama, misalnya baru. Register Workspace ini berguna bila kalian sering mengubah posisi panel, atau kalian tidak menemukan panel tertentu, atau bahkan tidak sengaja menutupnya, kalian bisa klik reload baru, dan workspace kalian akan kembali ke setting awal. Bila kalian tidak sengaja menutup panel kalian seperti ini, kalian bisa menemukannya kembali dengan klik window, dan cari nama panel yang kalian tutup, maka dia akan muncul kembali. Langsung saja saya peragakan cara membuat ilustrasi sembari menjelaskan tentang fungsi-fungsi toolsnya. Pertama, buat file baru dengan klik menu, New File, atau kalian juga bisa tekan Ctrl+N. Kalian akan melihat panel untuk mengatur ukuran kanvas dan jenis dokumen yang diinginkan. Ada setting untuk ilustrasi, webtoon, komik, fanzine, dan yang terakhir animasi. Untuk sekarang, kita pilih ilustrasi saja. Kemudian, pilih ukuran yang kalian inginkan. Ada pilihan ukuran yang bervariasi. Kalian juga bisa mengetik ukuran custom. Untuk sekarang, saya memilih ukuran square, yaitu 1080 x 1080 pixel, dengan resolusi 300 dpi. Agar cocok dengan ukuran yang bisa diupload ke Instagram. Semakin tinggi resolusi, semakin besar file yang akan kalian buat. Jika hanya untuk kebutuhan digital, 72 dpi saja sudah cukup. Tetapi bila ada rencana untuk mencetaknya, saya sarankan untuk memilih setting minimal 300 dpi. Dan di sini kalian bisa memilih warna kertas. Mungkin saya pilih warna biru muda untuk ilustrasi ini. Nah, jika sudah puas dengan settingnya, klik saja OK. Sekarang saya akan membahas sekilas apa saja tools yang ada di tools bar ini. Kalau kalian perhatikan, mereka dibagi menjadi 3 bagian oleh garis tipis. Tools bar ini terbagi menjadi 3 bagian, yaitu utilitas, painting tools, dan tools lainnya yang sebagian besar berguna untuk membuat komik. Di bagian atas ada beragam tools untuk mengedit, yaitu zoom, move, operation,
marquee, move layer, auto select, dan eyedropper. Kemudian di bagian tengah ada bermacam tools untuk painting, seperti pensil, pen, brush, airbrush, decoration, eraser, dan blend tools. Dan di bagian bawah ada berbagai macam tools yang berguna untuk membuat komik dan lainnya, seperti fill tools, gradient, figure, penggaris, teks, balon kata, correct tools, dan frame border. Dan paling bawah adalah main color, subcolor, dan pen transparency. Ketiga kolom ini menunjukkan warna yang sedang kalian gunakan. Tools dan action di Clip Studio Paint bisa diganti dengan shortcut di keyboard kalian. Jadi, kalian tidak perlu repot-repot mencari tools saat ingin berganti dari pensil ke pena, ke penghapus, atau hanya sekedar untuk undo dan redo. Berikut shortcut yang biasa saya gunakan saat menggambar. Kalian juga bisa menambahkan atau mengganti shortcut pada tools yang ada. Caranya, klik File, Shortcut Settings, dan pilih tools mana yang ingin kalian ganti. Kemudian klik OK. Atau kalian juga bisa menambahkannya ke command bar dengan klik File, Command Bar Settings. Mari kita tes menggambar sketsa dengan menggunakan pensil. Sebelum itu, jangan lupa untuk menyimpan atau menge-save file kalian terlebih dahulu untuk berjaga-jaga bila ada hal yang tidak terduga terjadi, sehingga kalian punya backup filenya. Clip Studio Paint juga mempunyai fitur auto recovery yang bisa kalian atur durasinya. Untuk mengubah settingnya, kalian bisa klik File, Preferences, pilih File, dan klik kotak centang di sini untuk mengaktifkan auto recovery. Dan ketik tiap berapa menit kalian ingin auto recovery-nya aktif. Saya sarankan untuk tidak mengaturnya terlalu singkat, karena auto recovery memakan waktu beberapa detik dan bisa mengganggu workflow kalian jika terlalu sering. Jika sudah, klik OK. Setiap kali membuat file baru, kalian bisa lihat di pen layer sudah ada 2 layer yang otomatis terbuat. Di sini ada layer paper, yaitu layer kertas, dan satu lagi layer kosong. Jika ingin mengganti warna layer kertas, kalian tinggal double klik di kotaknya dan pilih warna yang kalian inginkan. Layer istilahnya seperti beberapa lapisan kertas yang ditumpuk. Kegunaannya agar kalian bisa memisahkan beberapa proses menggambar sehingga memudahkan pengeditan nantinya. Ataupun kalian juga bisa menambahkan efek lain di atas gambar tersebut. Karena sudah ada layer yang kosong, kita langsung saja sketsa di kanvas yang ada. Setelah sketsa selesai, kalian akan melihat apa yang kita gambar terlihat di panel navigator. Panel ini berguna untuk melihat secara keseluruhan komposisi gambar, dan juga menavigasi kanvas, zoom in, zoom out, memutar kanvas, bahkan membalik secara horizontal atau vertikal. Jika kalian ingin mengedit sketsa, kalian bisa menggunakan lasso tools.
dan select area yang kalian ingin edit, dan tekan Ctrl plus T untuk mentransformnya. Kalian juga bisa menggeser sketsa tersebut dengan Operation Tools. Step berikutnya, kita akan membuat line art dari sketsa yang sudah ada. Pertama, klik New Vector Layer, dan klik 2 kali untuk mengganti nama layer. Vector layer berbeda dengan raster layer yang kita pakai untuk menggambar sketsa. Akan saya jelaskan kenapa saya memilih memakai vector layer untuk line art sembari menggambar. Untuk memudahkan tracing sketsa, kalian bisa klik layer sketsa dan tekan kotak di panel layer ini. Otomatis sketsa kalian akan berubah warna. Kemudian kalian bisa mengatur opacity-nya lebih rendah. Saya suka mengunci layer sketsa agar tidak bergeser ketika membuat line art. Kalian bisa memilih jenis pen yang kalian suka dari toolbar, atau memakai pensil dan brush pun juga bisa kalau kalian suka line art yang bertekstur. Saya biasanya memakai G-Pen atau Turnip Pen agar line art saya terlihat tajam. Misalnya garis yang kalian buat bergelombang, kalian bisa naikkan stabilizernya sehingga garis lebih mulus. Sekarang line art saya sudah selesai. Di sini kalian bisa lihat banyak garis yang keluar dan terlihat berantakan. Tenang saja, semua itu bisa kita hapus dalam hitungan detik. Kalian tinggal pilih eraser tool dan pastikan kalian memilih pilihan ini. Kemudian hapus kedua garis yang berlebih, dan garis yang berlebih pun akan terhapus dengan rapi. Teknik ini hanya bisa dilakukan di vector layer, sehingga sangat praktis untuk membuat line art. Selanjutnya, tinggal lakukan hal yang sama sampai line art kalian bersih. Langkah terakhir untuk coloring, kita perlu membuat layer baru. Buat raster layer baru di bawah layer line art. Karena di vector layer kalian tidak bisa membuat gradasi warna, jadi raster layer lebih cocok untuk coloring. Kalian bisa menggunakan fill tool untuk mewarnai base color. Atau yang lebih gampang lagi, kalian bisa pilih close and fill. Jika line art kalian rapi dan tidak ada garis yang terputus, kalian bisa dengan mudah mewarnainya. Syarat tool ini, kalian harus melingkari seluruh area yang ingin kalian warnai. Jika hanya separuh, area tersebut tidak akan diwarnai.
Selanjutnya, pilih Lock Transparent Pixel dan lanjut warnai sesuai dengan warna yang kalian inginkan. Lock Transparent tadi berguna untuk mengunci bagian yang kalian warnai hanya pada area yang sudah kalian warnai saja, sehingga warna tidak keluar dari yang sudah kalian warnai. Jika base color kalian sudah selesai, tinggal kita tambahkan bayangan. Buat layer baru di atas layer base color, dan klik clipping art sehingga muncul garis merah. Guna clipping art ini yaitu agar bagian yang kita warnai tidak melewati batas base color yang sudah kita buat. Kalau kita matikan clipping artnya, akan terlihat kalau sebenarnya warna tersebut melewati batas. Untuk membuat bayangan, saya suka memakai layer mode multiply untuk menghemat waktu. Jika di layer mode normal, saya harus memilih warna satu persatu. Dengan layer mode multiply, saya hanya perlu memakai satu warna, karena warna tersebut akan terlihat transparan dan menyesuaikan dengan warna di layer bawah. Itu preferensi saya. Kalian sendiri bisa memilih teknik manapun yang kalian suka. Di sini saya menggunakan G-Pen untuk membuat shadow, tetapi kalian juga bisa memilih brush line seperti watercolor untuk memberi shadow yang lebih variatif. Kalau kalian ingin mengganti warna shadow-nya, kalian bisa klik Ctrl+U untuk memunculkan pop-up panel. Kalian tinggal menggeser slide hingga menemukan warna yang kalian suka. Jika kalian ingin warnanya lebih soft, kalian juga bisa mengatur layer opacity dengan slider di atas ini. Jangan lupa untuk menambahkan bayangan di bawah karakter agar dia tidak terlihat melayang. Ilustrasinya pun sudah selesai. Ada satu hal lagi yang saya suka dari Clip Studio Paint, yaitu material yang bisa kalian pakai untuk menambah kreasi digital art kalian. Misalnya, di baju karakter ini saya ingin tambahkan motif bunga-bunga. Saya auto select dulu baju karakternya. Kemudian saya cari di panel material motif bunga. Dan tinggal drag and drop motif tersebut ke kanvas. Bajunya pun jadi bermotif sekarang. Ketika kita memakai material, akan secara otomatis terbentuk layer baru. Kalian bisa mengecilkan motif tersebut dengan menarik kotak biru ini. Agar warna motifnya menyatu dengan warna dasar bajunya, saya ubah layer modenya ke multiply dan mengatur opacity-nya lebih rendah. Kalau kalian ingin memakai motif yang sama di area lain, kalian bisa mengklik kotak mask di layer material tersebut dan mewarnai area yang diinginkan dengan pen. Banyak material yang bisa kalian gunakan, seperti background, efek, tekstur, bahkan 3D model. Kalian bahkan bisa membuat material sendiri atau mendownloadnya dari Clip Studio. Kalau kalian menginstal Clip Studio Paint, secara otomatis kalian juga akan menginstal Clip Studio. Kalian bisa mengaksesnya dari command bar atau dari file, kemudian klik Open Clip Studio. Klik Find Brush dan Asset,
Di sini kalian tinggal ketik apa saja yang kalian inginkan. Misalnya kalian ingin mencari tekstur kayu, maka akan muncul berbagai macam material yang bisa kalian download. Ada beberapa yang berbayar, tetapi banyak juga yang gratis. Untuk mendownloadnya, kalian perlu login terlebih dahulu, dan kemudian klik download. Material itu pun dapat kalian temukan langsung di folder download. Nah, jika sudah puas dengan ilustrasi yang kalian buat, kalian tinggal mengekspornya dalam bentuk JPEG. Kalian bisa klik File, Save As, kemudian pilih format file JPEG, dan klik OK. Atau klik tombol Export to JPEG di command bar. Beri nama file dan klik OK. Ilustrasi kalian pun siap untuk dipakai. Saya harap tutorial ini bisa membantu kalian. Bila ada pertanyaan atau rekomendasi untuk video berikutnya, kalian bisa komentar di bawah ya. Jangan lupa untuk klik like dan subscribe. Sampai di sini saja, saya pamit dulu. Have a nice day and see you!